hembusan nafas, langkah kaki, hayunan tangan, semua itu hanya bisa dibalas dengan ucapan alhamdulillah. Nun, jauh di sana di kota Madinah Al-Munawwarah, kita tidak pernah menatap raut wajahnya, tapi beliau selalu memikirkan kita. Kita ucapkan untuknya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inna salata kama aradatun alayya. Selawat yang kau bacakan itu akan dibawakan kepadaku. Lalu sahabat bertanya, kaifa salatuna aradatun alayka wa qad harimta? Bagaimana mungkin selawat yang kami bacakan dibawakan kepada engkau sedangkan engkau sudah hancur dimakan cacing tanah? Maka Nabi menjawab, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah haramkan kepada tanah memakan jasad kulit tubuh para anbiya. Begitulah Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai jasadnya enggan dimakan cacing tanah. Tapi kita hanyalah manusia biasa, maka ketika kita mati, kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Apa yang kita banggakan? Setiap jengkal rumah kita, kita yang membeli tanahnya, kita yang memanggil arsiteknya, kita yang menggambarnya. Hari ini anak istri menunjuk, itu kamar ayah, itu kamar datuk. Tapi sampai masanya sejengkal rumah itu pun tidak lagi jadi milik kita, karena tidak ada yang mau menerima daging yang busuk, dan akhirnya kita dihantar. Yang menghantar itu ada tiga: maluhu, hartanya, wa ahluhu, keluarganya. Anak yang disayang semata wayang, istri buah hati belayan jiwa. Saking cintanya istri kepada kita, istri kita katakan, mas, aku tahu kamu itu kere, susah, miskin, melarat, tapi aku sudah terlanjur cinta padamu. Jangankan uang ini, nyawa pun akan kukasih, tapi dengan satu syarat, jangan kau nikah lagi. Dan sampai sendirinya kita sendiri juga, walaqad ji'tumuna furada. Dulu kau datang menghadap aku sendirian, kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kau kuciptakan sendirian, kau pun akan datang menghadap aku sendirian. Maka kalau punya harta, pakailah harta yang bisa menemani sampai mati. Sadaqatun jariyah, anak yatim yang diusap kepalanya, sekolah agama yang dibantu 1-2 sak semen, tanah yang dibebaskan 1-2-3 meter. Itulah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersahabat, bersahabatlah dengan sahabat yang bisa membela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya anak-anaklah yang bisa berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lain daripada itu hanya akan tinggal kenangan, nama tersebut di ujung lidah, bayangan tampak di tepi mata, tapi hubungan putuslah sudah. Idza matal insan, kalau manusia mati putus, kecuali 3. Jagalah yang 3 ini: ilmun yuntafa'u bih, pelajari ilmu-ilmu yang kira-kira bisa menyelamatkan kita daripada azab Allah. Punya harta yang banyak, zakat, infak, sedekah. Kullu mri'in tahta sadaqati yaumil qiyamah. Hari ini kita duduk sejuk tenang karena kita bernaung di bawah masjid yang kokoh. Keluar dari masjid kita akan bernaung di bawah pohon yang rindang. Keluar dari kendaraan kita akan bernaung di bawah rumah yang besar. Tapi tiba masanya, wa takunul jibal kal ihdil manfush. Bukit-bukit, gunung-gunung seperti bulu kambing dihembus angin. Wataran nasa sukara, kau tengok pandang manusia macam mabuk. Wa mahum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakin azab Allah syadid, tapi memang azab Allah amat sangatlah pedih. Tampak mereka macam mabuk sembarangan, bukan
bukan karena mereka mabuk, tapi memang karena mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah mau cari kawan, carilah kawan yang bisa selalu mengingatkan kepada Allah. Kalau aku bersahabat dengan engkau, salatku tidak tinggal. Kalau aku bersahabat dengan engkau, aku rajin berjamaah. Kalau aku salat dengan engkau, kalau aku selalu bersahabat dengan engkau, hatiku selalu mengingat Allah. Kun ma'allah, hendaklah engkau selalu bersama dengan Allah. Fa illam takun ma'allah, dan jika kau tidak sanggup selalu bersama dengan Allah, fakun man ma'allah, maka hendaklah engkau selalu dengan orang-orang yang hatinya selalu mengingat kepada Allah. Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah qiyaman, ketika dia tegak, wa qu'udan, ketika dia duduk, wa ala junubihim, ketika dia berbaring, ada rasa takutnya kepada Allah. Rasa takut itulah yang akan menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita berkawan seperti sifatnya seperti sifat syaitan. Ada kawan yang kalau kita mau kita mau bayar zakat, kita nanya, bro, mau kemana bro? Mau bayar zakat, berapa bro? 2.500.000. Oh, apa yang rawit 2.500.000 bro? Nah, ini kan kalau setannya, kalau yang godain kita setan, bisa kita baca ayat kursi. Ini setannya macam kawan kita, mau kita apain? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kun ma'allah, kita harus selalu bersama dengan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kau ingin menzalimi orang, silahkan. Kalau kau ingin memakan harta orang dengan cara yang batil, silahkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa takunul jibal kal ihnil manfush, bukit-bukit, gunung-gunung seperti bulu kambing dihembus angin. Wataran nasa sukara, kita sudah tengok pandang manusia itu macam mabuk semuanya. Wa mahum bisukara, mereka tidak mabuk. Itu memang azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan yang dapat kita petik daripada pidato singkat saya, sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, mengutus para malaikatnya, saya mengajak kepada seluruh hadirin, sadarlah wahai saudara-saudaraku, bahwa kita sekarang sedang singgah di stasiun kehidupan dunia. Dunia ini hanyalah sementara, hanyalah akhirat yang kekal baka. Maka marilah kita persiapkan bekal amalan yang bisa menjelma sebagai pelita di ketika kita kegelapan di alam kubur, yang bisa menjadi selimut penghangat di ketika kita kedinginan di alam kubur, yang bisa menjadi teman setia membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari di mana saudara-saudara akan lari daripada saudaranya, ibu akan lari daripada anaknya, bapa akan lari daripada ibunya, semua pada hari itu saling berjauhan. Sesungguhnya hari itu alangkah panjangnya, betapa detailnya persidangan, alangkah adilnya hakim, betapa dahsyatnya ketakutan. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal salih, amal salih yang kau bawa, dan jangan persekutukan Tuhanmu dengan apapun juga. Satu lagi hadirin yang perlu kita ingat, bahwa kematian ini bukanlah akhir daripada segala-galanya. Kematian merupakan langkah awal kita menuju kepada alam selanjutnya. Maka bagaimana keadaan kita di alam seterusnya, itu tergantung bagaimana amalan
keimanan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.